Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mengawali khutbah singkat siang ini, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takwa secara kualitas ataupun takwa secara kuantitas, melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua yang dilarangnya secara optimal dan maksimal. Hadirin, tema khutbah singkat siang ini berjudul Nasab bukan penentu keselamatan. Hadirin, salah satu cicit Nabi, putra dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, bernama Ali Zainal Abidin. Cicit Nabi yang salih dan rendah hati ini biasa dipanggil dengan sebutan As-Sajjad, yang artinya selalu bersujud. Suatu ketika As-Sajjad tampak sedang dirundung duka yang sangat mendalam. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Pipinya As-Sajjad basah oleh air mata yang tak terbendung. Hadirin, melihat kondisi yang demikian ini, sahabatnya berkata, "Wahai As-Sajjad, wahai Ali Zainal Abidin, putra Husain yang mulia, engkau cucu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Engkau cicit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan Allah yang sangat mulia. Mengapa hari ini engkau terlihat amat sangat sedih? Mengapa engkau tampak berduka mendalam? Apa yang kurang dari dirimu? Engkau keturunan orang yang mulia, nasabmu agung, surga sudah berada di genggaman tanganmu. Apalagi yang kau sedihkan, wahai As-Sajjad?" ucap sahabatnya itu. Hadirin, mendengar pernyataan itu, dengan lembut As-Sajjad menjawab, "Wahai saudaraku, tolong jangan bawa nama ayah, ibu, dan kakekku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau semua itu orang yang mulia. Berbeda dengan diriku," kata As-Sajjad. "Saat ini aku sedang memikirkan masa depanku sendiri. Aku akan tinggal di mana sesudah aku meninggalkan dunia ini? Apakah aku akan selamat atau tidak? Ingatlah saudaraku, di akhirat kelak tidak ada lagi hubungan nasab, tidak ada lagi hubungan keturunan yang menyelamatkan seseorang kecuali amal solehnya masing-masing.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila trompet ditiup kelak pada hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanggung jawab. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Fa idza ja'atis shakhah, dan apabila trompet kedua ditiup, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, mereka lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh urusan mereka masing-masing. Sementara demikian, Allah dalam Al-Quran juga menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hadirin rahimakumullah, betapa mendalamnya pengetahuan as-sajad, cicit Nabi itu, dan betapa rendah hatinya beliau. Ia sangat mengerti bahwa kemuliaan dan kebaikan seseorang manusia hanyalah karena ketakwaannya kepada Allah, bukan karena keturunannya, bukan karena nasab dan jabatannya, bukan karena jenis kelamin, aksesoris atau simbol-simbol yang dilekatkan orang kepadanya. Hadirin rahimakumullah, dari uraian yang saya sampaikan di atas dapat diambil sebuah pesan. Pertama, nasab atau keturunan bukanlah jaminan yang menjamin seseorang selamat di dunia maupun akhirat. Janganlah berbangga diri dengan nasab mulia yang dimiliki, sebab membanggakan nasab bisa melahirkan kesombongan dan sikap kesewenang-wenangan terhadap orang lain, menyepelekan orang lain, merampas hak orang lain, menganggap nasab orang lain lebih hina dan rendah. Akhirnya merasa nasab dirinya lah yang paling mulia dan paling berhak menjadi penghuni surga. Kesombongan seperti inilah yang mengantarkan pelakunya kepada neraka. Hadirin yang kedua, ilmu dan ketakwaan tidak selalu berhubungan dengan nasab. Artinya nasab dari orang biasa bisa jadi Allah menganugerahkan ilmu dan ketakwaan yang tinggi, sementara nasab terhormat dan mulia belum tentu ia bisa jadi bodoh dan tak bermoral, karena tidak ada hubungan antara nasab dan ketakwaan serta ilmu. Hadirin yang ketiga, syukuri nasab kita masing-masing, karena itu semua pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri kita menjadi orang Jawa misalnya. Syukuri meskipun diri kita bukan keturunannya Nabi. Syukuri diri kita bukan keturunan hartawan dan rupawan. Yang terpenting, upayakan diri kita untuk selalu meningkatkan ilmu dan takwa, karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling takwa, bukan karena nasabnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguh sebaik-baik bekal hidup untuk kalian adalah takwa. Hadirin yang keempat,
Kita wajib menghormati sesama manusia tanpa melihat siapa leluhurnya, dari jalur apa nasabnya. Balaslah penghormatan dari orang lain dengan lebih baik atau minimal sama. Jangan memperolok dan merendahkannya. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa atau sama. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, nasab bukan menjadi jaminan seseorang selamat di dunia dan akhirat. Nasab bukan satu-satunya yang bisa dibanggakan. Allah hanya melihat ketakwaan seseorang. Untuk mencapai tingkatan takwa, bekal ilmu harus diperoleh oleh kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.